belum diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu oleh Atta, dan insya Allah someday saya akan jumpa dengan Atta, karena bagi saya yang paling penting adalah dengan ayahnya Atta, karena kami bersaudara. Ayahnya Atta adalah level anak ya, anak-anak. Jadi apa namanya, dari abang saya, kakanda saya, dalam pelukan, dalam tangis terharu yang ada ketika itu adalah kangen, perasaan rindu antara seorang adik bungsu laki-laki dengan kakak laki-laki yang sulung yang sudah 10 tahun kurang lebih tidak bertemu ya. Kemudian yang ada hanya apa namanya, kebahagiaan untuk papa ya yang masih bersama kita. Ketika saat ini mama sudah bersama kita, mudah-mudahan itu juga menjadi membuat mama tersenyum di alam sana. Gitu. Itu aja yang ada dalam pikiran saya. Ya, pertemuan itu yang penting bagi saya adalah kebahagiaan, tersenyumnya papa, ya, dan juga mama tenang di alam sana bahwa kedua anaknya sudah bertemu, berpelukan, dan melupakan segalanya yang lain. Jadi itulah di antara hikmah yang mesti kita ambil, bahwa biasa terjadi perbedaan, biasa terjadi perselisihan, tetapi ketika itu terjadi semua, kembalikanlah ke pangkal, back to basic, ya. Kembalilah kita dan saling memaafkan, itu yang paling penting. Nah, ketika pertemuan itu, apapun sebabnya saya tidak mau tahu lagi. Yang jelas saya sebagai adik, saya duluan yang minta maaf ketika beliau mau memanggil saya dari kejauhan oleh asistennya. Saya berlari menemuinya, walaupun itu di luar gitu ya. Saya cium tangannya, saya rangkul dia, dan saya bisikan ke telinganya, mohon maafkan saya, mohon ridhoi saya. Dan begitu juga sebaliknya, bukan saya, alhamdulillah mengatakan maafkan abang, maafkan udah. Kita mulai lembaran baru insya Allah. Amin. Pak Ustadz, ya, sama Atta belum, dan insya Allah mudah-mudahan someday kita akan bertemu dengan Atta, dan mudah-mudahan Atta selalu diberi kesuksesan, kelancaran, dan juga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suasana dia sekarang ya, sebagai artis, sebagai public figure, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Pak Ustadz mungkin minta maaf sebelumnya. Kalau kasus Atta, terus terang saya tidak terlalu mengikutinya, belum mengikutinya, dan tentu sebagai orang tua, sebagai paman atau omnya, kami pasti mendoakan semoga apapun masalah atau kasus yang ada, mudah-mudahan dicarikan jalan keluarnya oleh Allah ya, dan mudah-mudahan selesai dengan baik. Kita mendoakan itu, kita mendoakan yang terbaik, dan tidak ada masalah yang berarti di belakang itu. Pak Ustadz, minta maaf sebelumnya terkait yang kasus dengan abang sendiri, itu mungkin itu dari 10 tahun itu kan lumayan lama. Mungkin itu awalnya seperti apa sih, dan mungkin itu selama 10 tahun itu mungkin ada berusaha komunikasi dari Pak Ustadz sendiri dengan keluarga sebelah, atau seperti apa selama mungkin? Ya, jadi terus terang saya tidak mau memperdalam atau membuka lembaran lama, karena sudah terbuka lembaran baru yang lebih baik ya. Intinya adalah mungkin perbedaan pendapat, mungkin perbedaan cara pandang dalam kami mensikapi, menjaga kedua orang tua kami yang sangat kami sayangi. Itu intinya. Waktu itu mama masih hidup ya, bersama, dan kemudian Ken Halilintar mendapat kesibukan di dunia YouTube dan juga keartisan, dan saya tidak mau menceritakan terlalu panjang apa masalahnya. Bagi saya lembaran baru yang indah, yang berkah sudah dimulai, dan tidak elok untuk kita mengungkapkan apa yang tidak perlu diungkapkan lagi. Tapi keluarga Halilintar sekarang memang sudah menetap di Indonesia, apa nanti balik lagi ke Malaysia atau seperti apa sih? Wallahu alam ya, tapi setahu saya sudah akan banyak di Indonesia, dan sampai saat ini belum ada
kegiatan keluar negeri lagi, tapi bisa saja mereka akan berkegiatan keluar lagi. Bapak anaknya siapa tuh? Hah? Bapak anaknya orang sukses. Orangnya pintar, cerdas, golfer yang hebat dan juara di saat junior dulu, di zaman golf belum terlalu banyak dahulu. Kemudian punya watak tegas, punya disiplin luar biasa, ahli pidato, motivator handal, dan juga punya leadership atau kepemimpinan yang tangguh, yang hebat menurut saya. Dan saya banyak belajar dari abang saya Halilintar di dalam banyak hal, ya, terutama pengalaman hidup. Ketika itu saya ikut juga bersama dengan Bang Halilintar ke luar negeri, keliling itu, ya, keliling di hampir beberapa negara. Saya bersama di beberapa negara, gitu, membantu bisnisnya. Dan banyak saya belajar bagaimana menjadi orang yang sukses dan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa Ya, sama aja lah ya. Itu untuk seorang kakak ipar, ya, yang setia mendampingi abang saya dengan sedemikian karunia anak, ya, 11 dari rahimnya sendirinya, 11 anak yang cukup tangguh, ya, luar biasa, perempuan yang tough, yang istiqomah dan menghadapi ujian hidup ketika susah dulu, dihadapi dengan tabah sama abang saya tentunya. berarti bisa dibilang kalau golf mempersatukan juga ya, karena sekali ketemu bukan cuma abang tapi sekalian dengan anak-anaknya yang hari itu juga. Ya, itu yang diucapkan oleh Bang Halilintar ketika itu. Golf ini mempertemukan kita sama kami, dan itu alhamdulillah. Setelah itu malamnya saya langsung terbang ke luar negeri, ke Amerika kebetulan, dan saya menitipkan papa kepada abang saya karena saat itu papa sedang tidak sehat. Kemudian setelah itu baru kembali ke tanah air dan kita bertemu kembali di Sentul kemarin, dan pertemuan itu lebih indah lagi karena bersama-sama dengan papa. Melihat mungkin abang sendiri nih ternyata banyak juga yang tidak suka dan berusaha menyerang, seperti beberapa waktu kemarin muncul menyerang, berusaha menjatuhkan. Mungkin sebagai adik melihat seperti apa akan bersatu, maksudnya mendukung gitu, karena keluarga besar gitu, keluarga. Ya, tentu Mbak, kita sebagai adik atau kita semua sebagai keluarga tentu berkewajiban mendukung dan membela keluarga kita, persoalan apapun yang timbul, gitu. Jadi tentang apa perselisihan yang ada di luar sana mesti dibuktikan dengan benar dan baik. Karena apa? Karena ujian itu biasa datang, dan semakin tinggi pohon maka angin bertiup semakin kencang. Gitu. Nah, sudah sepantasnya sebagai orang bersaudara kita saling mendukung dan saling menguatkan. Tapi melihat mungkin dari abang sendiri mengajarkan sampai ke anak-anaknya yang paling kecil sekalipun itu bisnis, memang itu di keluarga ditanamkan atau seperti apa sih? Oh ya, Bang Halilintar itu memang dari awal selain seorang motivator, dia juga sebagai entrepreneur, seorang pengusaha, praktisi pengusaha menurut saya, ya, motivator dan praktisi pengusaha yang terjun ke lapangan gitu. Mulai dari perdagangan yang kecil, direct selling, ya, sampai perdagangan yang lebih besar, ekspor-impor dan lain-lain gitu. Jadi memang abang saya orang yang gigih di dalam bekerja, ya, bekerjanya selalu dengan sungguh-sungguh kegigihannya, kemudian tuntas dan tabah, ya, menghadapi cobaan dan dugaan, turun naik, jatuh bangun, kemudian bangun kembali. Nah, itu abang saya, sifatnya demikian. Kalau boleh tahu berapa bersaudara mungkin dari dalam keluarga? Kami bersaudara kandung ada 6 orang. Ya.
abang saya Halilintar nomor 1, kemudian ada saudara laki-laki saya 3 orang lagi, dan ada saudara perempuan saya 2 orang. Saya anak bungsu laki-laki atau anak yang kelima. Nah, kami punya adik satu lagi, dokter Didi di bawah saya. Untuk kedepannya akan ada rencana lagi juga untuk bertemu. Mungkin akan keluar Pasti, semuanya pasti, komplit gitu. Ya, karena mungkin tempo hari belum ada kesempatan ulang tahun Atta, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Atta. Semoga semakin bertambah usia, bertambah juga iman dan takwa, dan semoga menjadi semakin matang, menjadi seorang ayah yang soleh, imam kepada keluarganya, ya, kepada anak tercintanya Amina yang cantik dan comel, dan juga untuk istrinya Aurel kami mendoakan semuanya dalam kebaikan. Barangkali mungkin belum waktunya tepat untuk kita bertemu saat itu, tidak mengapa. Kami melihat mungkin ada faktor kesibukan atau faktor-faktor lainnya yang belum menyebabkan kita bisa diundang untuk bersama-sama hadir di ulang tahun. Tidak mengapa, kita doakan dari jauh yang terbaik. Belum. Ya. Kita lihat di foto, lihat di videonya, Masya Allah ya. Siapa yang nggak mau ketemu ya, ya kan? Nah, jangankan omnya, pamannya kan, teman-teman saya juga selalu berbicara tentang anak yang comel dan soleha insya Allah, Aminah itu. Ya. Dan ya kita berdoa kepada Allah, kita pengen sekali ketemu dengan cucu yang pertama kami, adik kakak, cicit yang pertama dari Papa Asmit. Atta adalah anak yang pertama dari Bang Halilintar, dan Bang Halilintar adalah anak yang pertama dari Papa. Jadi itu semua nomor satu. Mungkin tanggapan dari ayah Ya. sendiri akhirnya Ya. setelah 10 tahun berdamai seperti apa sih? Iya. Ya. Nah, Udah pas acara akikahan kan. Akikahan, Cuman waktu itu kami yang belum berkesempatan masuk ke dalam. Tapi Atu ya. Atu dari pihak kami itu disebut Atu. Tapi dari pihak ibunya Atta disebut Ate. Ya. Nah, itu sudah bertemu saat akikah itu. Nah, namun belum punya waktu atau kesempatan lagi untuk bertemu. Insya Allah dalam waktu dekat kita doakan saja kebaikannya. Hanya waktu itu kami yang belum diizinkan untuk bertemu. Bagi saya bukan Atta tidak mengizinkan, tapi Allah yang belum mentakdirkan saya dan abang-abang saya bertemu dengan cucu kami Aminah, ya kan? Yang kami tetap doakan dari jauh, dan kami sangat berharap menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas dan soleha, serta selalu dilindungi oleh Allah. kalau dari Pak Asmit sendiri ngelihat Oh ya, ini mungkin seperti Papa, apa? Dari Papa kan sebenarnya Papa sudah ditemui oleh Bang Halilintar ketika pertama sekali Bang Halilintar dan keluarga sampai ke Indonesia. Betul. Waktu itu masih di Lampung. Beberapa bulan yang lalu. Jadi begitu landing, Bang Halilintar langsung menuju ke Lampung kan. Kalau nggak salah saya sehari sebelum Lebaran gitu. Ya. Lebaran, Idul Fitri kalau nggak salah, langsung menuju Lampung. Jadi tidak kemana-mana dulu, tapi menuju rumah abang saya, Andi, yang ada di Lampung, karena Papa saat itu berlebaran di sana. Dan sekaligus menziarahi makam Mama, ya, di Lampung. Hanya kita yang belum sempat bertemu setelah itu. Nah, itulah saat kita ketemu, baru terjadi beberapa minggu yang lalu, sebuah pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dan pertemuan yang membawa kebaikan untuk kita semua. Kan udah ketemu itu sama saya. Ya, itu ada satu penting sih. Enggak. Yang kita doakan, buat keluarga kita. Jadi gini, kita mesti selalu berbaik sangka. Jadi apa yang bisa saya katakan, berbaik sangka lah. Ada dua cara berbaik sangka. Satu, berbaik sangka dengan Allah. Karena semua kejadian adalah takdir Allah, betul tidak? Ya kan? Jadi berbaik sangka yang pertama sebenarnya husnuzon itu kepada yang menentukan.
kepada yang menciptakan takdir. Takdir itu bisa takdir ujian, bisa nikmat. Takdir itu bisa takdirnya baik, bisa buruk. Tetapi ingat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesuatu yang kamu lihat itu buruk, belum tentu buruk sebenarnya. Sesuatu yang kamu lihat baik, belum tentu baik. Ya, tetapi Tuhan Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Jadi untuk siapapun, di dalam masalah pribadi, masalah keluarga, bisnis, dan apapun, yang pertama, positive thinking to God. Berbaik sangka dengan Allah. Yang kedua, berbaik sangka dengan keluarga. Positive thinking dengan keluarga kita. Ketiga, ya, baru cari solusi. Jangan cari perselisihan. Cari kedamaian, jangan cari sebaliknya.